Samsung Galaxy A50. Handphone keluaran Samsung 2019 ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih layak pakai nggak sih di 2021 ini? Atau sekedar dijadikan handphone kedua? Untuk pembahasannya akan saya bahas setelah bumper berikut ini. Oke, untuk kalian teman-teman yang udah klik video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena subscribe dari kalian sangat berarti bagi saya untuk terus konten bikin video seputar gadget. Sesuai judul videonya, saya akan membahas kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan dari Samsung A50 ini. Yang pertama, kelebihan yang pertama, layar Super AMOLED. Layar Super AMOLED memang sudah sangat terkenal, apalagi layar Super AMOLED-nya Samsung. Mempunyai bentang layar sebesar 6,4 inci dengan resolusi layar mencapai 1080 x 2340 piksel dengan kerapatan piksel mencapai 403 ppi. Untuk layar Samsung A50 ini menggunakan proteksi dari Corning Gorilla Glass 3. Karena menggunakan layar Super AMOLED, Samsung menyempatkan in-display fingerprint yang proses penambahan fingerprintnya lumayan sulit. Namun setelah fingerprint berhasil ditambahkan, hasilnya akan seperti ini. Cukup cepat dan cukup memuaskan hasilnya. Karena menggunakan layar Super AMOLED, Samsung menyematkan Always On Display yang berfungsi sebagai notifikasi tanpa harus kita menyalakan handphone. Tampilannya pun sangat keren dan bisa mengganti gaya jam sesuai keinginan kita. Dan jika ada notifikasi masuk, maka akan keren seperti ini. Terlihat elegan bukan? Lagi-lagi layar Super AMOLED ini membuat videonya seperti hidup, hanya gonceng dan cukup oke untuk sekedar nonton anime. Kelebihan yang kedua ada pada kameranya. Samsung A50 ini mempunyai 3 buah lensa pada kamera belakang dengan masing-masing lensa berukuran 25 megapiksel pada main kamera, 8 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel depth sensor. Kamera depannya mempunyai resolusi 25 megapiksel dan juga dapat merekam video dengan resolusi 1080 piksel 30 fps. Untuk hasil kamera belakang dan kamera depan, silahkan lihat sampel berikut. Samsung A50 ini juga mempunyai fitur super slow motion dan bisa kita tambahkan musik sesuai keinginan. Ingat ya, untuk lucu-lucuan, bukan buat video profesional. Yang ketiga, chipset dan storage masih worth di harganya. Samsung A50 ini mempunyai spesifikasi dengan chipset Exynos 9610 dengan fabrikasi 10 nanometer dan mempunyai storage RAM sebesar 4 GB dan internal 64 GB. Bagi kalian yang masih kurang dengan memori internalnya, bisa ditambahkan micro SD card up to 128 GB. Berikut saya tampilkan gaming test game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Di settingan PUBG Mobile aja dia masih bisa menjalankan graphics mode ekstrim dan bisa dibilang ini lancar banget.
Dan di game Mobile Legends hanya bisa mencapai grafik high atau tinggi dengan fitur high frame rate yang bisa diaktifkan. Kelebihannya yang keempat, yaitu bodinya. Bodi Samsung A50 ini bisa terbilang sangat slim ya, dengan ketebalan hanya 7 mm dan berat yang hanya mencapai 166 gram. Bakal terasa sangat enteng jika dibandingkan handphone terbaru di 2021 ini dengan baterai yang bongsor tentunya dan sangat tebal-tebal. Yang kelima, Samsung A50 ini adalah produk Samsung, yang mana jika kita membeli produk Samsung menambah value lebih pada aspek ketenangan. Ya benar, service center Samsung ini bisa dibilang yang salah satu yang terbaik ya di Indonesia, karena penanganannya cepat, spare partnya lengkap, dan pelayanannya pun ramah. Saya pernah mengalami error pada bagian port charger yang nggak bisa dicas, karena bukan kesalahan dari user. Saya hanya perlu menunggu waktu sekitar 1 jam lebih, dan spare partnya pun diganti dengan yang baru tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun, karena memang masih terklaim garansi. Setelah kita membahas semua kelebihannya, kita akan mulai dari kekurangan yang pertama. Samsung A50 ini menggunakan bodi belakang yang terbuat dari polikarbonat, atau yang bisa mereka bilang ini plastik ya. Benar sangat plastik suaranya. Ya, bisa didengar. Walaupun dengan corak yang lumayan keren, cuma tetap saja kurang premium bagi saya. Oke, kekurangan yang kedua, hanya terdapat satu speaker pada A50 ini, dan suaranya seperti ini. Kekurangan yang ketiga, yaitu pada baterainya. A50 ini mempunyai baterai dengan kapasitas 4000 mAh. Tapi entah kenapa, dengan penggunaan saya yang sesekali gaming dan sosial media, saya harus mengecas HP ini 2 kali sehari, yaitu pengecasan pada saat pagi dan saat menjelang malam. Kesimpulannya, masih layak nggak sih Samsung A50 ini untuk dijadikan daily driver atau sekedar handphone kedua? Menurut saya sih tergantung. Anda tipe yang kayak gimana? Kalau Anda tipe yang suka main game-game ringan, jarang-jarang, dan sekedar chat dan sosial media, masih sangat layak. Jika Anda user yang mementingkan performa, daya tahan baterai, lirik lagi deh handphone lain keluaran baru di tahun 2021 ini. Oke, cukup segitu saja pembahasan Samsung A50 ini dari channel Sekitar Gadget. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Thank you.